Halo teman-teman, kali ini saya akan memberikan tips dan trik cara menyimpan sayuran, cabai, bawang supaya tetap segar. Yuk kita simak videonya sampai habis. Ya, pertama di sini saya udah belanja di pasar tadi ya. Ini totalnya semuanya 150.000. 150.000 ini saya bisa dapat sayur, bisa dapat cabai, bisa dapat tahu, bisa dapat tomat, wortel, bawang putih, bawang merah. Apa itu namanya? Daun bawang, labu, serai, kentang, dan juga kacang merah. Saya juga tadi beli kemangi. Oke teman-teman, sekarang kita akan menyimpannya di tempat sebelum kita masukkan ke dalam kulkas. Yuk kita lihat videonya. Pertama, kita akan menyimpan cabai merah. Nah, ini tempat cabai merah saya ya, sebelumnya masih ada sisa. Oke, kita keluarkan. Oke, sebelumnya saya di sini pakai kertas. Ini gunanya supaya kalau tempatnya basah itu nggak kena ke cabenya, jadi nggak cepet busuk. Tapi di sini saya akan ganti lagi ya teman-teman, karena ini udah agak basah. Nih, jadi setiap saya belanja ke supermarket, saya selalu minta katalognya banyak. Ini juga selain kita bisa baca-baca, kita juga bisa menggunakannya untuk menyusun cabai. Pertama kita lap dulu si tempatnya supaya tetap kering. Nggak usah dicuci, nggak apa-apa. Oke. Di sini kita akan sesuaikan dengan tempat ini ya teman-teman. Nah, oke, setelah disesuaikan gini, tadi kan ada cabai saya yang lama. Ini saya biarkan di atas supaya saya menggunakan cabai yang lama dulu, baru nanti cabai yang baru saya beli ini bisa belakangan. Kita taruh ke sini. Ini cabai yang baru saya beli ya teman-teman. Saya taruh di paling bawah. Nah, ini cabai yang barunya udah saya susun. Setelah itu saya tutup pakai tisu supaya tetap kering. Nah, setelah ini cabai yang lama saya taruh di atas supaya ketika saya masak saya pakai dulu yang lama. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menyimpan cabai rawit. Ini cabai rawit saya yang lama. Nah, di sini ini cabai rawit saya udah 2 minggu saya beli. Masih segar ya teman-teman. Belum ada yang busuk. Teman-teman bisa lihat, ini udah 2 minggu saya beli. Oke, kita pindahkan dulu. Jadi kertasnya juga akan saya ganti ya teman-teman, karena di sini udah basah. Jangan lupa tempatnya dilap kering dulu.
Nah, ini udah saya ganti. Nah, teman-teman juga boleh pakai koran. Kalau nggak ada katalog seperti ini, boleh pakai buku bekas ataupun kertas biasa ya teman-teman. Ini cabai yang baru saya beli. Saya tutup pakai tisu lagi. Ini cabai yang lama saya taruh di atas. Kemudian saya juga tadi beli cabai rawit hijau. Kalau cabai rawit hijau biasanya saya pakai wadah yang lebih kecil karena belinya juga nggak banyak. Di bawahnya saya cukup alasin dengan tisu. Nah, ini juga udah 2 minggu ya teman. Dia masih segar, belum ada yang keriput. Masih bagus. Teman-teman, selanjutnya saya akan menyimpan daun kemangi. Jadi daun kemangi ini adalah salah satu sayuran yang cepet banget busuk, kering. Jadi saya akan menyimpannya dengan menggunakan plastik wrap. Nah, teman-teman, caranya gini ya. Jadi plastiknya itu dipres sampai dia benar-benar kedap udara. Oh ya, saya juga simpannya menjadi 2 bagian ya, supaya ketika kita mau masak tapi tidak semua digunakan, kita bisa lebih gampang cara ngambilnya. Jadi setiap kita mau masak, kita tinggal ambil satu plastik, kemudian kita pakai. Daun kemangi. Ini hasilnya ya teman, yang sudah di packing, lebih rapat dan kedap udara. Kemudian kita akan menyimpan sawi putih. Caranya sama, pakai plastik wrap juga supaya kedap udara. Ini bisa tahan sampai 3 minggu. Nah, ini dia hasilnya. Sama kayak di supermarket ya. Ini bisa tahan sampai 3 minggu loh. Nah, selanjutnya ini sawi hijau. Saya akan potong batangnya karena saya juga nggak suka batang, tapi teman-teman boleh juga pakai batangnya ya. Saya akan potong batangnya, jadi sisa daunnya kemudian saya plastikin lagi.
Nah, ini hasil sawinya. Kacang merah tidak perlu disimpan di dalam tempat, jadi nggak apa-apa pakai plastik kayak gini. Nah teman-teman, di sini saya akan pisahkan bahan-bahan yang tidak perlu dimasukkan ke dalam kulkas, jadi cukup di tempat yang kering aja. Kentang, bawang merah, bawang putih, kerupuk, kacang merah. Ini yang tidak perlu ditaruh di kulkas. Kemudian di sini saya akan menyimpan toge. Toge ini juga salah satu sayuran yang cepat banget busuk. Jadi saya udah beberapa kali coba di dalam tempat. Itu juga cepet banget busuknya, 3 hari udah busuk. Jadi saya udah tes, udah coba menyimpan di plastik ini dan bisa tahan sampai seminggu lebih. Saya simpan menjadi 2 bagian karena biar gampang kalau mau dipakai sebagian, saya tinggal pakai satu plastik aja. Pastikan harus rapat ya, supaya tidak ada udara yang masuk yang membuat cepat busuk. Oke, ini cukup. Teman-teman mau tahu di mana beli plastik ini? Plastik ini tuh bisa ditemukan di Indomaret terdekat ya. Bukan promosi ya teman-teman. Kemudian saya juga beli tomat. Ini tomat saya yang lama. Kalau tomat ini lebih kemudian saya akan menyimpan tomat. Tomat ini cukup di dalam plastik ini saja. Dia juga lebih awet daripada sayuran yang lainnya. Bisa juga di luar kulkas, tapi akan lebih cepat keriput. Untuk wortel sama timun, ini juga sayuran yang keras dan lebih awet juga daripada sayuran daun-daun yang lainnya. Jadi saya cukup taruh di dalam plastik ini aja, kemudian taruh di kulkas. Labu juga saya hanya taruh di dalam plastik ini. Serai juga saya taruh di dalam kulkas. Kenapa? Karena di dalam kulkas akan lebih tahan, serainya nggak keriput. Bisa juga ditaruh di luar kulkas, tapi lebih cepat keriputnya. Jadi saya beli banyak supaya bisa tahan lama juga. Sebelumnya saya akan potong dulu daunnya. Nah, serainya itu akan saya lapisin dengan kertas seperti ini. Ini yang udah saya gunting ya, tadi yang udah saya buang daunnya.
memang agak ribet ya teman-teman, tapi saya udah buktikan sendiri cara menyimpan sayur-sayuran ini akan bertahan lebih lama. Untuk saya yang jarang sekali ke pasar, bisa 2 minggu sekali. Saya masukkan lagi ke dalam plastik supaya kertasnya ini nggak cepet basah karena ada di dalam kulkas. Sekarang daun bawang juga cara simpannya sama kayak sayuran. Saya beli daun bawang 3.000. Biasanya saya pisahkan menjadi 3 bagian. Karena kalau mau goreng telur, biasanya saya pakai sedikit kan, daripada saya buka lagi plastiknya dan saya harus simpan ulang lagi, jadi saya pisahkan. Saya bagi menjadi 3 bagian. Jadi saya pisahkan lagi menjadi beberapa bagian. Nah, ini dia yang udah saya bungkus dengan plastik. Ini saya memang mau masak, jadi saya pisahin. Saya juga tadi beli kencur, saya simpan di tempat kecil seperti ini. Nah, kenapa saya nggak simpan di tempat di luar kulkas? Itu supaya dia juga lebih awet, lebih tahan lama, nggak cepet keriput. Biasanya kencur kan cepet keriput. Nah, untuk bawang, di sini saya pakai tempat ini dari plastik. Ini bisa ditaruh di tempat yang kering, nggak usah dimasukin di dalam kulkas, nggak apa-apa. Kentang juga nggak perlu dimasukkan ke dalam kulkas. Nah teman-teman, untuk tahu sebelum disimpan ke dalam kulkas, biasanya saya rebus dulu kurang lebih 10 menit, kemudian tiriskan, lalu dimasukkan ke dalam wadah, baru saya taruh kulkas. Menurut saya itu lebih awet aja ya, karena itu opsional sih. Kalau misalnya tahunya bagus juga nggak perlu direbus, tapi karena tahunya di sini lumayan, jadi karena tahunya juga nggak terlalu bagus, jadi saya akan rebus dulu, kemudian saya taruh di kulkas. Nah teman-teman, itu dia tips dan trik cara menyimpan sayuran supaya lebih tahan lama, lebih awet. Jika teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa di follow juga IG Mama Milenial. Dadah.